Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Surijati, NIM saya 28920500061 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Saya ingin menjelaskan mata kuliah aspek hukum. Dosen pengampu saya adalah Bapak Dermawan SEMM. Aspek hukum dalam bisnis adalah aspek yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha dan merupakan perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan kegiatan perdagangan, industri maupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa. Aspek hukum dalam berbisnis adalah sangat penting ketika mendirikan sebuah bisnis seperti sumber daya manusia atau SDM, yaitu tentang siapa yang melaksanakan kegiatan bisnis, keteraturan dalam mengelola dan menghasilkan sebuah produk, dan manajemen yang bagus dalam perusahaan, termasuk juga tentang bagaimana perusahaan menanggapi hukum yang berlaku baik di masyarakat dan negara. Hukum dapat dipahami sebagai perangkat azas dan aturan yang diberlakukan oleh negara untuk mengatur suatu perilaku dan diterapkan oleh hakim untuk menyelesaikan masalah atau perkara. Hukum juga diciptakan untuk menjamin stabilitas sosial. Dalam memperhatikan aspek hukum dalam bisnis, tentu saja diharapkan juga terjadinya stabilitas sosial. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan aspek hukum berbisnis itu merupakan seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan dalam aktivitas antar manusia di bidang perdagangan, sehingga dapat mempermudah kegiatan bisnis, serta perhatian yang memadai terhadap aspek hukum saat pengambilan keputusan bisnis akan bermanfaat dalam menyikapi, menyiasati, atau mengendalikan setiap keadaan sehingga meminimalis resiko kerugian. Uraian aspek hukum contohnya adalah 1. Izin lokasi. Izin lokasi itu menyangkut sertifikat atau akte tanah, bukti pembayaran PBB terakhir atau rekomendasi dari RT, RW, kecamatan setempat. Kedua, izin usaha. Akte pendirian izin usaha itu dari notaris setempat, izin usaha PT atau CV atau berbadan hukum lainnya. Yang ketiga adalah NPWP, nomor wajib pajak dan surat tanda daftar perusahaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.